Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Evelina dengan NIM 21053056. Tugas Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD. Penentuan output, agregat, dan tingkat upah. Studi kasus tentang analisis ekonomi Islam terhadap jasa tukang parkir. Penentuan output, agregat, dan tingkat upah. Output agregat adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ekonomi biasanya menggunakan produk domestik bruto sebagai ukurannya. Secara teoritis, output agregat harus sama dengan pendapatan agregat dan pengeluaran agregat. Ketiganya mewakili berbagai cara untuk mengukur angka yang sama. Mengapa output sama dengan pendapatan dan pengeluaran agregat? Permintaan agregat mewakili total pembelian barang dan jasa oleh 4 sektor utama yang mencakup rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan orang asing. Sedangkan pendapatan agregat mewakili penghasilan oleh pemasok faktor produksi yang mencakup upah pekerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan laba untuk pengusaha atau pemilik bisnis. Teori penentuan upah. Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Selama ini, teori yang mendasari pengupahan pada dasarnya dibedakan menjadi 2 teori ekstrim, yaitu 1. Berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai yang pertentangan kelas, dan yang kedua, berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedangkan sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara berpaham kapitalis. Teori-teori pengupahan. Yang pertama yaitu teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas. Teori nilai Karl Marx berpandangan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per hari. Misalnya, mereka bekerja selama 8 jam per hari dan mengeluarkan energi 3 piring makanan sehat. Bila mereka mendapat upah per hari tidak cukup untuk membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka rugi dan berarti mereka diperbudak. Bila upahnya hanya cukup untuk membeli 3 piring makanan, maka mereka tetap rugi, sebab waktu mereka habis percuma. Bila upahnya lebih dari cukup, maka barulah mereka bisa dikatakan untung secara materi. Teori yang kedua yaitu teori upah menurut pertambahan produk marginal, yang mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa, sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Yang ketiga, teori upah berdasarkan batas kebutuhan hidup minimum pekerja, di mana kebutuhan hidup minimum pekerja ini merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafah pada pandangan bahwa harga suatu kerja, upah, pada hakikatnya adalah pengeluaran kerja. Oleh karena itu, upah harus sama dengan harga kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggung jawabnya yang berupa pangan, sandang, dan papan. Penetapan upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Yang keempat, teori upah berdasarkan keuangan perusahaan, di mana teori ini berpandangan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dan jumlah keuangan modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah pekerja. Teori ini dibantah karena fokus pada pihak perusahaan atau permintaan tenaga kerja, tanpa melihat penawaran tenaga kerja. Di samping itu, perusahaan dalam melaksanakan penggajian atas pekerjanya tidak harus tergantung dari keuangan yang ada, karena ada cara lain yang dimungkinkan seperti pinjaman perbankan dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teori upah berdasarkan daya beli.
Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya kecukupan permintaan dan yang menjamin distribusi produk dengan harga yang menghasilkan keuntungan normal bagi perusahaan. Yang keenam, teori upah substansi. David Ricardo menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan. Menurut Ricardo, jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya, tingkat kelahiran meningkat dan selanjutnya berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, teori upah berdasarkan penawaran dan permintaan. Teori ini mengatakan bahwa tingkat upah terbentuk mengikuti keseimbangan sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik penawaran dan permintaan dalam suatu industri maupun dalam satu perusahaan. Penawaran kerja dalam industri bersifat fleksibel. Berdasarkan kasus kelompok saya yang mengangkat tentang analisis ekonomi tentang jasa tukang parkir, di sini saya mengangkat tentang upah tukang parkir, di mana hasil wawancara yang bertanggung jawab atas gaji tukang parkir di sini yaitu tergantung banyak konsumen atau banyak unit motor yang parkir dengan gaji yang tidak menentu. Berapa banyak motor sehari disetor ke pemilik lahan atau ketuanya, sisanya baru gaji tukang parkir di sini. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka teori yang sesuai dengan kasus kelompok saya yaitu teori penentuan upah berdasarkan permintaan konsumen. Tingkat upah dalam pandangan teori ini akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal. Maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah, sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil, maka tingkat upah akan rendah. Begitu pula sebaliknya, kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah. Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah. Keduanya dapat mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Tetapi, dalam dunia nyata, nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalis seringkali menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin dan alat-alat fisik lainnya yang dapat menjadi substitusi bagi tenaga kerja manusia. Efisien produk dan motivasi untuk memaksimumkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki produktivitas tinggi. Dengan alasan ini, banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun, yang akibatnya tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin. Kesimpulannya, berdasarkan kasus tentang upah tukang jasa parkir, yang bertanggung jawab atas gaji tukang parkir di sini itu tergantung banyak konsumen atau banyak unit motor yang berparkir dengan gaji yang tidak menentu. Berapa banyak motor sehari disetor ke pemilik lahan atau ketuanya, sisanya baru gaji tukang parkir di sini. Maka, teori yang dianut yaitu tergantung banyak konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.